Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Perkenalkan, nama saya Firdayani dengan NIM 2414010167. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Yang pertama yaitu saya akan membacakan ayat suci Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Dan terjemahannya, untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari keluarga atau kalangan jin, manusia dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib hingga ketika sampai di lembah semut. Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengajarkan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Selanjutnya yaitu arti perkatanya. Wa husira, dan dikumpulkan, li Sulaimana, untuk Sulaiman, junuduhu, pasukannya, al jinni, golongan jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung-burung, fahum, maka mereka, yuzaun, diatur atau diiringi dengan tertib, hatta, hingga, iza, ketika, atau mereka sampai ala, di atas, wadi, lembah, an-namli, semut, qalat, berkata, namlatu, seekor semut, ya ayyuha, wahai an-namlu, para semut, adkhulu, masuklah kalian, masakinakum, ke tempat tinggal kalian, yahtimannakum, jangan Sulaimana menghancurkan kalian, Sulaiman wa junuduhu, dan pasukannya, wahum, sedangkan mereka, la yash'urun, sedang tidak menyadari, fatabassima, tidak menyadari, dhahikon, maka dia tersenyum, min qawliha, sambil tertawa kecil, wa qala, dan dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah aku ilham, kemampuan, nikmataka, agar aku bersyukur, allati, nikmatmu, an'amta, yang alayya, engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku beramal sholihan, soleh, tardahu, dan yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dengan rahmat-rahmatmu, birahmatika, ke dalam hamba-hambamu, fi ibadik,
yang fil ibadika sholihin, yang ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Pada ayat 17 dijelaskan bahwa Allah menampilkan kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman yang menghimpun pasukan dari jin, manusia, dan burung. Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai bagian dari rangkaian kisah yang Allah sampaikan untuk menunjukkan bukti kekuasaannya melalui para nabi terdahulu, sekaligus penghibur Nabi Muhammad ketika menghadapi penolakan Quraisy. Pada ayat 18 diceritakan peristiwa lembah semut yang memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Dalam penjelasan tafsir Al-Tabari, disebutkan bahwa ayat ini turun sebagai lanjutan kisah mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu kemampuan memahami bahasa hewan. Kisah ini ditampilkan untuk menunjukkan keluasan ilmu yang Allah berikan kepada nabinya dan sekaligus sebagai pelajaran tentang kepemimpinan yang tidak zalim. Pada ayat 19 dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut, lalu berdoa agar mampu bersyukur atas nikmat Allah. Dalam kitab Asbabun Nuzulnya dijelaskan bahwa bagian doa ini turun sebagai pengajaran akhlak bagi umat Islam, terutama bagi pemimpin dan orang yang diberi nikmat kekuasaan. Selanjutnya penafsiran yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 17 menjelaskan kemuliaan kerajaan Nabi Sulaiman yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain. Pada ayat 18 menekankan bahwa kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan adalah bagian dari ilmu khusus yang Allah anugerahkan kepadanya. Pada ayat 19 Ibnu Katsir menegaskan bahwa sikap Nabi Sulaiman telah menyadari nikmat tersebut adalah bersyukur dan berdoa, bukan sombong. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya At-Tabari, yaitu menjelaskan pada ayat 17 menunjukkan pasukan Nabi Sulaiman berjalan sangat teratur seperti tentara profesional. Pada ayat 18 menafsirkan dialog semut sebagai bukti bahwa Allah memberikan pemahaman kepada Sulaiman untuk mendengar bahasa hewan secara nyata, bukan sekedar hiasan. Pada 19 Nabi Sulaiman dipandang sebagai puncak akhlak seorang pemimpin, memohon kemampuan bersyukur, beramal soleh, dan berharap rahmat Allah. Menurut At-Tabari, doa ini menunjukkan bahwa inti kepemimpinan dalam Islam adalah kesadaran spiritual. Yang terakhir, tafsir Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menyoroti dimensi pendidikan dan moral. Ayat 17-17, ia menekankan bahwa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kekuatan politik dan militer selama digunakan untuk kebaikan. Pada ayat 18 menjelaskan bahwa kisah semut mengandung pelajaran sosial, kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, dan kepedulian terhadap keselamatan kelompok. Pada ayat 19, Al-Qurtubi menegaskan bahwa doa Nabi Sulaiman mengajarkan 3 nilai utama. Yang pertama syukur, amal soleh, dan kerendahan hati. Selanjutnya yaitu nilai pendidikannya. Yang pertama kepemimpinan yang terorganisir dan disiplin. Ayat 17 menggambarkan bagaimana pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia, dan burung disusun secara tertib dan teratur. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mengajarkan pentingnya manajemen kelas, kedisiplinan peserta didik, serta kerjasama dalam organisasi sekolah. Yang kedua, kepedulian terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Nilai pendidikannya yaitu nilai ini relevan dengan pendidikan karakter, khususnya empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab psikologis. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dan kerjasama sosial. Dalam pendidikan, nilai ini menekankan pentingnya diskusi, kolaborasi, dan pembelajaran kooperatif. Kerendahan hati dalam kepemimpinan. Sikap ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah rendah hati, bijaksana, dan tidak merasa saling hebat. Nilai ini sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik agar tidak sombong atas prestasi yang dimilikinya. Syukur atas nikmat Allah. Doa Nabi Sulaiman berisi permohonan agar mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada kedua orang tuanya.
Para mufasir menjelaskan bahwa syukur merupakan kunci keberkahan ilmu, kekuasaan, dan kehidupan. Dalam pendidikan, mengajarkan peserta didik untuk menghargai ilmu, guru, dan orang tua sebagai bagian dari nikmat Allah.